harus kita lakukan adalah menyiapkan data, kemudian menyiapkan kop. Di sini saya akan menggunakan contoh, yaitu pembuatan kwitansi pembayaran daftar ulang siswa baru SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School Umsiga. Di sini saya sudah membuat datanya. Di sini saya juga sudah membuat kop kwitansinya. Setelah kita membuat data dan kop kwitansi ini, langkah yang selanjutnya adalah kita pilih ke menu data terlebih dahulu. Untuk nomor sendiri ini kolom nomor 1 ya, tolong diingat. Untuk nomor kolom 1, untuk nomor kwitansi kolom 2, untuk nama siswa kolom 3, dan untuk asal sekolah adalah kolom nomor 4, dan seterusnya. Kemudian yang cara kita lakukan adalah memberikan nama, kita rename untuk tabel array-nya atau tabel pembantu. Caranya untuk nomor sampai J11 ini kita blok. Kemudian ini untuk menu name box-nya ini kita ganti menjadi data. Untuk sebelumnya kan sudah saya ganti menjadi data, jadi ini langsung saya enter saja. Ini sudah saya ganti menjadi data. Untuk nama tabel pembantunya ini opsional ya, sesuai dengan masing-masing. Kemudian setelah itu kita kembali ke menu kop kwitansi. Di sini kan ada format, kemudian ada kolom juga yang berwarna kuning. Ini kita gunakan sebagai acuan atau sebagai pedoman kita ya, untuk mengubah misalnya dari 52 ke 53 atau 53 dari ke 54 atau sebaliknya, seperti itu. Untuk tabel ini sendiri juga opsional. Misalnya kita buat nomor 49 ya. Kemudian untuk ukurannya sendiri pun ini juga opsional, tergantung masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita di sini menggunakan rumus follow up untuk menerapkan mailings di Excel secara otomatis. Kita menggunakan rumus follow up. Yang pertama yang kita gunakan adalah nomor kwitansi. Misalnya contohnya sama dengan follow up kurung buka, kemudian pilih lookup value, itu yang ini, yang 49 ini, kolom 49, kolom pembantu ya, kolom pedoman maksudnya, B1 atau kolom B1. Setelah itu ini harus kita kunci untuk selnya ini. Kita kunci dengan menekan atau menggunakan menu F4 di keyboardnya masing-masing. Jikapun menu F4-nya itu tidak bisa digunakan, bisa dengan cara sebagai berikut, dengan cara pilih Fn kemudian pilih F4, kemudian pilih titik koma atau koma. Kebetulan di sini saya menggunakan koma, jadi saya menggunakan koma semuanya. Kemudian pilih koma, kemudian kita pilih tabel array. Tabel array sendiri itu tabel pembantu ya, yang sebelumnya yang dari awal tadi yang kita ubah menjadi data, itu adalah tabel array atau tabel pembantu.
ini langsung saja saya ketik data. Kemudian kita pilih koma. Untuk kolom indeksnya sendiri ini untuk data yang tadi kolom itu yang nomor 2, berarti kita ketik 2 kemudian titik koma, maka akan muncul menu seperti ini, true atau false. Maka kita pilih yang false, kemudian kita pilih enter. Secara otomatis untuk nomor kwitansi akan berubah secara sendirinya. Untuk nama siswa sendiri pun ini caranya juga sama seperti nomor kwitansi. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian follow up, kemudian kurung buka, kemudian tombol pedoman ini atau kolom B1, kemudian kita kunci, kita pilih F4, kemudian koma, kemudian kita pilih tabel array atau tabel yang sebelumnya tadi, data, kemudian kita pilih koma, kemudian kita pilih kolom indeksnya, kolom indeks number. Untuk nama siswa ini kolom nomor 3, berarti kita ketik nomor 3 kemudian koma, maka akan muncul menu true atau false lagi, maka kita pilih yang false, kemudian enter. Langsung muncul sesuai data yang telah kita buat. Untuk asal sekolah sendiri, untuk rumusnya ini sama seperti nomor kwitansi dan nama siswa, yaitu sama dengan follow up, kurung buka, kemudian pilih lookup value, pilih B1, kolom B1, kemudian kita kunci, kita pilih F4, kemudian pilih koma, kemudian tabel pembantunya kita ketik tadi. Kemudian untuk kolom indeks numbernya, untuk asal sekolah sendiri ini nomor 4, berarti kita ketik 4, kemudian koma, maka akan muncul lagi true atau false, kita pilih yang false dan enter. Secara otomatis ini akan berubah sendirinya sesuai dengan data yang telah kita buat. Misalnya ini 49 ya, kita ganti 50 akan berubah, 51 akan berubah, 52 akan berubah, 53 akan berubah, dan seterusnya. Kemudian di sini saya juga akan memberikan satu tutorial lagi, yaitu menggunakan menu up down. Caranya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu developer. Jikapun menu developer tidak ada di Excel kalian, bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih menu file, kemudian pilih menu option, kemudian pilih customize ribbon, kemudian pilih yang developer. Kebetulan ini developernya sudah saya centang. Jadi nanti misalnya belum kecentang, dicentang dulu untuk menu developernya. Kemudian kita pilih aja langsung. Untuk penerapannya sendiri ini kita pilih menu developer, kemudian kita pilih menu insert, kemudian kita pilih tombol spin button ya.
Untuk ukurannya sendiri ini opsional, tergantung masing-masing. Untuk besar ukurannya, di sini saya sedikit memperbesar ya agar dipermudah. Kemudian kita klik kanan pada menu mouse, di mouse-nya klik kanan. Kemudian kita pilih format kontrol. Kemudian kita ganti sesuai dengan tombol pedoman kita tadi, kolom B1. Berarti kita pilih berarti kita format kontrolnya ini kita ketik B1. Kemudian kita pilih, di situ kita pilih OK. Kita nomor 9 ya. Misalnya 9, kita pilih seperti ini. Cukup sekian tutorial dari saya. Jikapun saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data, kemudian menyiapkan kop. Di sini saya akan menggunakan contoh, yaitu pembuatan kwitansi pembayaran daftar ulang siswa baru SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School Unsida. Di sini saya sudah membuat datanya. Di sini saya juga sudah membuat kop kwitansinya. Setelah kita membuat data dan kop kwitansi ini, langkah yang selanjutnya adalah kita pilih ke menu data terlebih dahulu. Untuk nomor sendiri ini kolom nomor 1 ya, tolong diingat. Untuk nomor kolom 1, untuk nomor kwitansi kolom 2, untuk nama siswa kolom 3, dan untuk asal sekolah adalah kolom nomor 4, dan seterusnya. Kemudian yang cara kita lakukan adalah memberikan nama, kita rename untuk tabel array-nya atau tabel pembantu. Caranya untuk nomor sampai J11 ini kita blok. Kemudian ini untuk menu name box-nya ini kita ganti menjadi data. Untuk sebelumnya kan sudah saya ganti menjadi data, jadi ini langsung saya enter saja. Ini sudah saya ganti menjadi data. Untuk nama tabel pembantunya ini opsional ya, sesuai dengan masing-masing. Kemudian setelah itu kita kembali ke menu kop kwitansi. Di sini kan ada format, kemudian ada kolom juga yang berwarna kuning. Ini kita gunakan sebagai acuan atau sebagai pedoman kita ya, untuk mengubah misalnya dari 52 ke 53 atau 53 dari ke 54 atau sebaliknya, seperti itu. Untuk tabel ini sendiri juga opsional. Misalnya kita buat nomor 9 ya. Kemudian untuk ukurannya sendiri pun ini juga opsional, tergantung masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita di sini menggunakan rumus follow up untuk menerapkan mailings di Excel secara otomatis. Kita menggunakan rumus follow up.
Yang pertama yang kita gunakan adalah nomor kwitansi. Misalnya, contohnya sama dengan fill up, kurung buka, kemudian pilih lookup value, itu yang ini, yang 49 ini, kolom 49, maaf, kolom pembantu ya, kolom pedoman maksudnya, B1 atau kolom B1. Setelah itu ini kita kunci untuk selnya ini. Kita kunci dengan menekan atau menggunakan menu F4 di keyboardnya masing-masing. Jikapun menu F4-nya itu tidak bisa digunakan, bisa dengan cara sebagai berikut, dengan cara pilih Fn kemudian pilih F4, kemudian pilih titik koma atau koma. Kebetulan di sini saya menggunakan koma, jadi saya menggunakan koma semuanya. Kemudian pilih koma, kemudian kita pilih tabel array. Tabel array sendiri itu tabel pembantu ya, yang sebelumnya yang dari awal tadi yang kita ubah menjadi data, itu adalah tabel array atau tabel pembantu. Ini langsung saja saya ketik data, kemudian kita pilih koma. Untuk kolom indeksnya sendiri ini untuk data yang tadi kolom itu yang nomor 2, berarti kita ketik 2 kemudian titik koma, maka akan muncul menu seperti ini, true atau false. Maka kita pilih yang false, kemudian kita pilih enter. Secara otomatis untuk nomor kwitansi akan berubah secara sendirinya. Untuk nama siswa sendiri pun ini caranya juga sama seperti nomor kwitansi. Yang pertama adalah sama dengan, kemudian fill up, kemudian kurung buka, kemudian tombol pedoman ini atau kolom B1, kemudian kita kunci, kita pilih F4, kemudian koma, kemudian kita pilih tabel array atau tabel yang sebelumnya tadi, data, kemudian kita pilih koma, kemudian kita pilih kolom indeksnya, kolom indeks number. Untuk nama siswa ini kolom nomor 3, berarti kita ketik nomor 3 kemudian koma, maka akan muncul menu true atau false lagi, maka kita pilih yang false, kemudian enter. Langsung muncul sesuai yang data yang telah kita buat. Untuk asal sekolah sendiri, untuk rumusnya ini sama seperti nomor kwitansi dan nama siswa, yaitu sama dengan fill up, kurung buka, kemudian pilih lookup value, pilih B1, kolom B1, kemudian kita kunci, kita pilih F4, kemudian pilih koma, kemudian tabel pembantunya kita ketik tadi. Kemudian untuk kolom indeks numbernya, untuk asal sekolah sendiri ini nomor 4, berarti kita ketik 4, kemudian koma, maka akan muncul lagi true atau false, kita pilih yang false dan enter. Secara otomatis ini akan berubah sendirinya sesuai dengan data yang telah kita buat. Misalnya ini 49 ya, kita ganti 50 akan berubah, 51 akan berubah, 52 akan berubah, 53 akan berubah, dan seterusnya.
Kemudian di sini saya juga akan memberikan satu tutorial lagi, yaitu menggunakan menu up down. Caranya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu developer. Jikapun menu developer tidak ada di Excel kalian, bisa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih menu file, kemudian pilih menu option, kemudian pilih customize ribbon, kemudian pilih yang developer. Kebetulan ini developernya sudah saya centang, jadi nanti misalnya belum kecentang, dicentang dulu untuk menu developernya. Kemudian kita pilih aja langsung. Untuk penerapannya sendiri ini kita pilih menu developer, kemudian kita pilih menu insert, kemudian kita pilih tombol spin button ya. Untuk ukurannya sendiri ini opsional, tergantung masing-masing untuk besar ukurannya. Di sini saya sedikit memperbesar ya, agar dipermudah. Kemudian kita klik kanan pada menu mouse, di mouse-nya klik kanan. Kemudian kita pilih format control. Kemudian kita ganti sesuai dengan tombol pedoman kita tadi, kolom B1. Berarti kita format kontrolnya ini kita ketik B1. Kemudian kita pilih, di situ kita pilih OK. Kita nomor 9 ya. Misalnya 9, kita pilih seperti ini. Cukup sekian tutorial dari saya. Jikapun saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.